mata kuliah ini judulnya Perubahan Sosial KPM 300. Perubahan Sosial KPM 300. Nah, kita akan mulai, ini adalah kuliah hari pertama ya, jadi kita akan membahas kontrak perkuliahan, tetapi nanti akan dilanjutkan dengan materi tentang social problems atau masalah-masalah sosial. Jadi kita akan tetap full hari pertama ini dari awal sampai habis waktunya nanti ya. Nah, ini tim pengajarnya karena ini mata kuliah untuk semua divisi ya, untuk semua pilihan ya. Jadi ya divisi dan pilihan ya. Jadi ini dikelola di tingkat departemen sehingga semua mahasiswa SKPM mendapatkan mata kuliah ini. Karena itu tim pengajarnya juga dari semua divisi ya. Saya ditugaskan oleh departemen untuk menjadi koordinator ya. Saya Rilus Kinseng diminta ditunjuk menjadi koordinator. Nah, tim pengajarnya ada Pak Freddy Antoni, ada Prof. Sumarjo, ada Ibu Melani, ada Ibu Nuraini, ada Pak Satyawan Sunito, ada Bu Jesi Ardinal, ada Bu Titania Aulia. Nah, itu untuk yang memberikan kuliahnya ya, itu dosen kuliah. Lalu kemudian dosen dan asisten praktikumnya ada Pak Saharudin, ada Bu Jesi, lalu kemudian ada Bu Heru, ada juga Ibu Titania lagi, ada Pak Lukman, ada Pak Tri Budiarto, ada Bu Rizky, ada Bu Hani, dan yang sekarang bersama-sama kita adalah Mbak Anissa Raka, lulusan dari SKPM ya. Nah, ini pengajar dan pengajar kuliahnya dan pengajar praktikum. Jadi ini tim besar. Lalu kemudian jadwalnya yang kita hari ini, jadi ada 2 kelas. Tadi saya diingatkan sama Mbak Nisa ya, ada 2 kelas, yaitu kelas hari ini yang Senin, kita sekarang dari jam 10 nanti sampai jam 11.40. Kemudian besok ada dari jam 8 sampai 9.40. Jadi besok saya akan juga masuk di kelas yang kedua itu. Lalu praktikumnya itu hari Kamis ya. Hari Kamis dan hari Selasa. Jadi kalau hari Kamis itu dari jam 10 sampai 12, kemudian yang Selasa itu dari jam 1 sampai jam 3 sore. Itu untuk praktikumnya. Oke, nah ini untuk praktikum itu masing-masing kelasnya, jadi dibagi 4 kelas ya, atau kelompok ya. Kelas pertama atau P1 itu nanti ada Bu Jesi, Pak Lukman, dan Bu Rizky yang akan dosen dan yang menangani kelas praktikum yang pertama. Lalu kelas praktikum yang kedua itu Bu Tita dan Bu Hani. Lalu kemudian kelas praktikum yang P3 itu adalah Bu Heru dan Mbak Nisa. Kemudian yang P4 ada Pak Saharudin dan Pak Tri Budiarto. Itu untuk praktikumnya. Nanti tentu di praktikum akan lebih detail ya, nanti akan dijelaskan. Nah, apa sih yang mau dicapai dalam mata kuliah ini, atau seperti apa ini, isinya apa sih gitu ya mata kuliah ini. Nah, mata kuliah ini menjelaskan teori-teori perubahan sosial, yakni teori struktural fungsional, teori konflik, teori modernisasi, teori ketergantungan, dan sistem dunia. Jadi ada overlap dengan yang kemarin yang tadi dapat teori-teori
sosiologi untuk pengembangan masyarakat. Tapi berbeda ininya ya. Kalau ini untuk penekanannya pada perubahan sosial, kalau yang kemarin untuk pemberdayaan masyarakat. Nah, di dalamnya akan dijelaskan pengertian apa itu perubahan sosial, kemudian sebab-sebabnya apa gitu. Kemudian polanya seperti apa, pola perubahan sosial itu, kemudian sumbernya apa saja gitu, dan bentuk perubahan sosialnya seperti apa. Juga di dalamnya akan dibahas kepemimpinan dan perubahan sosial, kemudian gerakan sosial sebagai sumber perubahan sosial, kemudian perubahan berencana dan pemberdayaan, kemudian teknologi dan perubahan sosial, lalu globalisasi dan perubahan sosial. Selanjutnya akan dibahas pembangunan berkelanjutan. Ini ada SDGs di sana yang akan disinggung juga. Kemudian peranan aktor sosial ya dalam menggerakkan perubahan sosial untuk kesejahteraan manusia. Nah, inilah hal-hal yang akan dibahas ya. Ini deskripsi mata kuliahnya. Inilah hal-hal yang akan dibahas di dalam kuliah ini kita bersama-sama. Nah, bagaimana penilaiannya? Komponen penilaian di sini ada 4 komponen ya yang dinilai, yaitu kuis, lalu ujian tengah semester itu, kuis itu 10%, lalu UTS itu 25%, kemudian UAS 25%. Nah, yang tinggi, yang besar justru dari tugas-tugas praktikum dan partisipasi itu 40%. Karena kami melihat, ya kami mempertimbangkan bahwa nanti dalam praktikum ada diskusi-diskusi, kemudian membuat makalah, presentasi gitu ya. Jadi cukup banyak yang harus dilakukan sehingga bobot penilaiannya juga kita berikan lebih besar gitu ya untuk tugas-tugas praktikum dan partisipasi. Tentu partisipasi itu juga dipertimbangkan ya, baik kehadiran maupun keaktifan saudara di dalam kuliah, juga diskusi di praktikum gitu ya. Nah, saya ingin sedikit tentang kuis ya. Jadi kami merencanakan, sudah kami bahas bersama-sama, itu akan ada 2 kali kuis sebelum ujian tengah semester, ya, dan 2 kali kuis setelah ujian tengah semester. Kuisnya itu adalah bahan yang akan dikuliahkan, jadi bukan bahan yang sudah dikuliahkan. Jadi misalnya hari ini atau minggu depan gitu ya, kita akan membahas tentang pengertian dan seterusnya. Nah, bisa saja. Tapi kami tidak ingin memberitahukan minggu keberapa materi atau pokok bahasan keberapa yang akan diberikan kuis, supaya maksud dari kuis ini adalah at least saudara itu sempat membaca PowerPoint yang kami sampaikan gitu ya, paling tidak itu. Jadi kuisnya akan berbasis PowerPoint yang akan dikuliahkan gitu ya, sehingga diharapkan Anda sudah paling tidak secara sepintas gitu ya membaca PowerPoint itu untuk membantu kelancaran di dalam perkuliahan. Itu maksudnya gitu ya. Jadi bukan memberikan penilaian kepada apa yang sudah diberikan atau mengevaluasi apakah Anda mengerti atau tidak, bukan begitu. Tapi kuis ini tujuannya adalah untuk mengecek apakah Anda membaca atau tidak bahan yang akan dikuliahkan gitu ya. Tujuannya seperti itu. Jadi sekali lagi materi kuisnya adalah materi yang akan dikuliahkan ya, bukan yang sudah dikuliahkan. Oke. Huruf mutu dan nilai saya kira sama ya, standar untuk IPB. Jadi lebih besar sama dengan 80 itu A, 75, 79,9 itu AB, kemudian 70 sampai 74,9 itu B, dan seterusnya. Saya kira itu standar ya selama ini. Nah, inilah materi-materi yang akan kita bahas dan siapa pengajarnya ya. Pada hari ini untuk kelas yang pertama ini, kelas 1 ini, pada tanggal 8 Februari ini kita sedang membahas kontrak perkuliahan dan pentingnya. Nah, sebentar lagi kita akan diskusi tentang pentingnya memahami perubahan sosial, termasuk di dalamnya ada persoalan tentang ini masalah-masalah sosial. Nah, itu saya
yang menyampaikannya. Lalu minggu depan tanggal 15 itu pengertian dan aras atau level perubahan sosial itu akan disampaikan oleh Pak Tony. Dan minggu berikutnya yang ketiga tanggal 22 Februari nanti akan berbicara tentang sumber dan arah atau pola perubahan sosial. Kembali Pak Tony. Lalu kemudian minggu yang keempat itu tanggal 1 Maret itu gerak perubahan sosial, yaitu ada evolusi dan revolusi, itu Ibu Titania. Kemudian minggu kelima 8 Maret itu kita akan membahas teori struktural fungsional itu ya, struktural fungsional dan teori konflik ya dalam perubahan sosial. Nanti akan disampaikan oleh Ibu Nuraini Prasojo. Lalu kemudian minggu ke-6 itu tanggal 15 Maret itu perspektif modernisasi dan perubahan sosial akan disampaikan oleh Ibu Melani. Lalu kemudian tanggal 7 minggu ke-7 tanggal 22 Maret itu akan membahas perspektif dependensi dan sistem dunia dalam perubahan sosial. Kembali Ibu Melani. Lalu setelah itu ujian tengah semester ya. Ujian tengah semester. Kemudian setelah UTS maka kita berlanjut kepada yang ke-8 ini kuliah minggu ke-8 itu tanggal 12 April nanti perspektif globalisasi dan perubahan sosial Pak Satyawan Sunito. Lalu kuliah minggu ke-9 kembali Pak Satyawan membawakan materi tentang gerakan sosial dan perubahan sosial. Lalu minggu ke-10 itu teknologi dan perubahan sosial ya, kembali Bu Nuraini Prasojo itu membahas tentang teknologi dan perubahan sosial. Lalu kemudian tanggal 3 Mei itu perubahan berencana dan pemberdayaan yang akan disampaikan oleh Profesor Sumarjo. Ya, jadi perubahan berencana dan pemberdayaan. Lalu kemudian minggu ke-12 itu pembangunan berkelanjutan, ya termasuk SDGs tadi itu ya. Nah itu nanti akan dibahas oleh Ibu Jessi. Lalu kemudian tentang kepemimpinan dan kepemimpinan dan perubahan sosial itu pada minggu yang ke-13 nanti akan disampaikan oleh Ibu Jessi. Dan terakhir tanggal 7 Juni minggu ke-14 kuliah itu kembali saya akan menutup ya dengan topik tadi aktor sosial dan perubahan sosial untuk kesejahteraan manusia. Itu penutupnya dari saya. Lalu kita akan masuk ke itu salah, itu berarti harusnya UAS itu ya. Sebentar coba saya ini ya bisa di. Oke, jadi ini tadi UAS ya tanggal 16 sampai 26 Juni itu akan UAS. Nah, setelah itu ini materi untuk praktikum nanti akan dibahas di kelas praktikum saja ya. Nah, beberapa pustaka yang penting itu ada Alvin So, itu perubahan sosial dan pembangunan, Charles Harper itu Exploring Social Change, Robert Lauer perspektif tentang perubahan sosial, kemudian Selo Sumarjan perubahan sosial di Yogyakarta, ada Stomka sosiologi perubahan sosial, kemudian Stephen Fago ini sangat penting social change ya perubahan sosial. Ini beberapa pustaka yang utama saja. Anda bisa ini hampir kecuali saya kurang tahu yang Charles Harper ini. Kalau yang lain ini sudah diterjemahkan. Seperti Robert Lauer ini ya. Kemudian itu ya jadi sorry. Jadi ada yang sudah diterjemahkan, ada yang belum. Tapi kayak social change dari Stephen Fago ini walaupun bahasa Inggris tapi sederhana. Jadi saya berharap saudara bisa membaca at least beberapa ini sesuai dengan topik yang dibahas gitu ya. Anda bisa baca sesuai topik yang dibahas, apa bab-babnya, chapternya itu bisa Anda baca. Nah, kemudian soal tata tertib kuliah dan praktikum kayaknya saya tidak Bapak Rilus, mohon izin sepertinya PowerPoint-nya tidak tertampilkan Bapak. Oh gitu? Iya, mungkin untuk di stop share screen kemudian di share screen ulang sepertinya Pak.
Oke. Oh, ternyata nggak muncul ya. Coba ya saya ulangi kalau begitu. Kalau begitu. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Bapak. Oh, udah. Oke, good. Thank you. Nah, jadi ini tadi ya sebelum ini wow, what's happening? Malah jadi gimana ininya ya? Nggak mau bergerak dia. Oh, di sini ya. Oke, nah ini tadi pustaka tadi kelihatan nggak ya, Mbak? Kalau saya tadi kelihatan, Bapak. Kelihatan ya? Oke, berarti lanjut kalau begitu. Nah, habis itu kan ini tadi ya. Nah, saya kira ya ini umum ya mahasiswa terlambat lebih dari 10 menit dari mulainya kuliah atau praktikum tidak diperkenankan masuk ke ruang dan dianggap lalai. Nah, ini sama ini dengan yang lain-lain. Ya, jadi peserta kuliah dan praktikum dianggap sah apabila ada pada daftar hadir. Jadi daftar hadir Anda kan ada ya di walaupun kita dengan sistem Zoom sama saja. Saya kira ini saya tidak akan bahas kalau soal tata tertib karena ini sama saja dengan yang lain-lain ya. Terus mahasiswa wajib mengikuti dan seterusnya gitu ya. Kecuali ada yang mau bertanya gitu ya. Baru saya akan bahas. Otherwise ini saya kira sama ya. Ini mahasiswa yang hadir dalam kuliah dan praktikum wajib mengisi daftar kuliah gitu ya dan seterusnya. Itu saya kira ini sama ya tata tertibnya sampai kepada detail-detailnya seperti yang sudah karena ini kan Anda semester 6 ya. Jadi sudah tahu ini semua. Oke, saya kira itu untuk dari apa namanya materi perkuliahannya minggu by minggu, and then siapa yang mengajar, sistem penilaian gitu ya, semuanya sudah saya sampaikan. Kecuali ada yang mau bertanya, saya persilahkan whatever apa saja yang Anda ada rasa mau ditanyakan, dipersilahkan. Ayanto? Nggak ada? Coba saya cek ya. Saya coba panggil namanya, lalu can you give me a response? Saudari Firly Nurfadila. Firly ada? Ya, ada. Ya ada. Boleh nggak saya lihat wajahmu di video? Oke, boleh. Soalnya nggak pernah jumpa langsung gitu ya. Kita udah ketua pernah jumpa langsung ya waktu itu ya? Iya, Pak. Waktu itu. Oke, Firly, do you have any comment or question? Belum ada. Belum ada. Oke. No problem. At least I want to know. Saya mau dengar at least suaranya kan. Oke, next Gary. Halo Gary. Halo, Gary Pak. Silitonga ya? Iya, Pak. Benar. Oke. Gary, apa kabarmu? Sehat? Puji Tuhan sehat, Pak. Oke. Where are you now? You in Bogor or somewhere else? Somewhere else. Bekasi. Oke, di mana itu? Else-nya itu? Bekasi. Oh, di Bekasi. Oke. Iya. You have any comment or questions? Belum sih, Pak, sampai saat ini. Belum. Oke. So, everything is good. Ya, so far so good. Saya mau sekalian ini aja sih, karena waktu kita toh masih cukup ini. 10.40 ya Mbak Nisa ya, kita harus selesai ya? Iya Bapak. Oke, kalau begitu saya ingin ini aja, kalau begitu ya. Saya ingin bertanya kalau demikian. Mungkin persoalan social problem itu nggak sempat, tapi anyway.
Menurut Anda apa sih pentingnya kita memahami apa ya, atau mempelajari atau memahami perubahan sosial? Kira-kira ada yang mau kasih pendapat? Apa pentingnya kita memahami perubahan sosial? Hehehe. Ya, Namira, please. Ya, kalau menurut saya kenapa penting memahaminya karena terjadi terus-menerus. Jadi kalau tidak dipelajari, kita takutnya salah kasih kebijakan atau misalnya apapun itu. Jadi kalau menurut saya harus dipelajari. Oke, ya karena memang perubahan sosial itu terjadi terus-menerus dan apalagi sekarang ya makin masif gitu ya terjadi. Nah, bagus, makasih Namira. Nah, menurut Anda ya, sekarang ini kan perubahan sosialnya memang semakin cepat dan semakin besar gitu ya ininya ya, perubahan-perubahannya banyak hal yang luar biasa gitu. Menurut Anda, coba berikan salah satu contoh ya, perubahan sosial apa yang Anda lihat yang sangat besar terjadi belakangan ini, dan kira-kira itu dari mana itu sumber penyebabnya? Ada? Pak, saya coba jawab, Pak. Oke, Al-Fikri ya? Iya, Pak. Ya, panggilannya apa nih? Al? Yota aja, Pak, Yota. Yota. Dari mana itu Yota itu? Dari Pratama itu ya, Yota. Yota Al-Fikri Pratama, Pak. Oh, oke lah. Oh, di depannya ada Yota. Oke, so Yota, silakan. Kalau mungkin yang paling terlihat perubahan sosial saat ini tuh kalau dulu kita masih merasakan mungkin eratnya budaya gotong royong mungkin ya Pak. Tapi kalau sekarang kayak orang tuh lebih hidup individualis. Jujur aja mungkin kalau orang kota mikirnya di desa masih ada, tapi saya sendiri kalau saya juga hidup di desa mungkin juga sangat terasa bagi saya gitu Pak. Bahkan jarang banget gitu untuk budaya gotong royong sendiri. Itu penyebabnya kenapa mungkin menurut saya itu lebih kepada perkembangan teknologi yang kata orang-orang mendekatkan yang jauh, tapi justru menjauhkan yang dekat, gitu Pak. Oh, itu teknologi apa itu kira-kira? Teknologi komunikasi, bukan Pak? Oke. Ya, oke. Jadi perubahan yang besar akibat perkembangan teknologi, khususnya teknologi komunikasi ya. Jadi orang, ya tadi itu ya di satu pihak yang secara fisik dekat gitu ya, tetapi yang secara fisik secara relasi hubungan percakapan dialog gitu justru jauh gitu ya. Itu kayak ada lagunya itu. Ada yang tahu nggak lagunya yang cocok dengan itu? Siapa yang mau? Saya mau tahu, Anda tahu nggak lagunya yang kayak dikatakan oleh Yota tadi itu? Itu lagunya Jauh di Mata Dekat di Hati. Jadi secara fisik jauh gitu ya, tapi komunikasinya intens. Anda bisa dengan orang tua, dengan saudara gitu ya, duduk mengelilingi satu meja bersama, tapi masing-masing memegang HP dan berkomunikasi dengan somebody else gitu ya, bukan dengan sesama yang sedang duduk berkeliling mengelilingi meja itu. Nah, itu perubahan yang luar biasa memang ini. Nah, ada lagi nggak yang mau melihat ada perubahan sosial yang luar biasa besar belakangan ini? Apa itu? Saya, Pak. Yuk, Tresia. Ya, kalau menurut saya sendiri itu dari pandemi COVID-19 ini sendiri, Pak. Jadi terjadi perubahan sosial yang biasanya kita bisa berkerumun atau bisa berkumpul atau tidak usah menjaga jarak, jadi harus jaga jarak, harus pakai masker. Ya. Gitu sih, Pak. Jadi sumbernya? Dari China, Tiongkok. No, I mean, kalau itu sumber itu, COVID, ya. Tapi maksudnya kalau kita bicara sumber perubahan sosialnya, berarti itu dari mana? Apa yang menyebabkan perubahan sosial ini terjadi gitu? Dari virusnya, bukan dong, dari kehidupan. Ya. Virus, tapi kemudian betul dari artinya virus itu lalu men-trigger perubahan sosial. Walaupun memang kalau yang perubahan sosial yang radikal dahsyatnya itu memang
tidak langsung disebabkan oleh si virus, tetapi tanggapan kita terhadap virus, ya kan? Karena lalu pemerintah di seluruh dunia bikin aturan tentang jarak physical distancing, gitu ya, dan dari situlah bermula sampai akhirnya kemana-mana. Saya baru tahu kemarin ya di Bogor ini Giant yang di Botani Square itu sedang on the way tutup, makanya dia sedang, jadi kalau ada yang di Bogor nih, kalau mau belanja sekarang dia sedang diskon besar-besaran karena dia mau tutup. Itu salah satu dampak dari pandemi COVID. Itu ya. Orang tadi itu dikatakan betul, nggak boleh berkerumun, jarak harus dibatasi, orang bersalaman nggak boleh lagi kayak dulu, dan sebagainya dan sebagainya. So many. Saya ada menulis satu artikel di jurnal internasional tentang pandemi dan perubahan sosial di Indonesia. Saya kira mungkin nanti itu salah satu bacaan, mungkin ya Mbak Nisa ya, barangkali itu bacaan di praktikum ya kayaknya ya. Nanti iya mungkin, saya kurang tahu nanti pilihan teman-teman. Jadi di situ persis saya menjelaskan seperti yang dikatakan Tresia itu tadi ya. Itu luar biasa perubahannya di bidang segala macam ya, pendidikan kita berubah jadi kayak begini nih. Kita begini ini kan karena gara-gara COVID kan. Kalau enggak kita sudah ketemuan langsung di kelas ini sebenarnya. Saya lebih memilih di kelas sebetulnya kalau bisa gitu. Cuma ya begitulah gara-gara si COVID itu ya, corona itu luar biasa. Perubahan di kegiatan keagamaan, di pendidikan, di keluarga gitu kan, sistem mengurus orang sakit dan segala macam gitu ya. Itu dahsyat sekali dampaknya. Itu dari pandemi COVID-19. Oke, jadi itu beberapa hal yang kita lihat ya, dan akan terus perubahan-perubahan ini terjadi. Nah, the problem is walaupun saya tidak masuk ke ininya, saya mau kaitkan dengan social problems. Perubahan sosial ini sering sekali menyebabkan problem-problem sosial. Muncul problem sosial gitu karena terjadi perubahan sosial. Nah, misalnya sekarang ini, tadi pandemi COVID itu menyebabkan perubahan sosial yang luar biasa. Bisa nggak ada yang mau menjelaskan kira-kira social problems yang muncul ya akibat dari perubahan sosial yang bersumber pada pandemi ini apa? What are gitu ya, barangkali ada social problems yang muncul yang merupakan akibat dari perubahan sosial yang bersumber dari pandemi ini. Silakan. Pak, saya mau coba jawab. Oke, siapa ya? Denada, Pak. Denada ya. Oke, silakan. Mungkin kemiskinan sama PHK, Pak. Iya, itu dua itu memang boleh dijelaskan sedikit lebih jauh? Iya, karena kan seperti yang tadi dijelaskan, kita juga ada PSBB, ada lockdown juga, dan sekarang banyak perusahaan yang akhirnya gulung tikar, dan itu berdampak sama karyawan-karyawan yang harus dirumahkan seperti itu, Pak. Dan yang harga-harga juga banyak yang tidak stabil, dan juga sekarang iklim juga tidak menentu, jadi itu mempengaruhi, Pak. Iya, oke, thank you. Bagus ya. Jadi kita melihat muncul social problems itu karena terjadi perubahan sosial ya. Jadi perubahan sosial memang bisa membuat menyebabkan ada munculnya social problems kayak tadi itu betul sekali. Ada terjadi penambahan kemiskinan gitu ya. Terjadi PHK, bahkan juga mungkin akibatnya itu dalam keluarga juga ya. Karena intensitas orang berinteraksi yang semakin tinggi, menurut beberapa ini yang saya ikuti terjadi juga terjadi ketegangan gitu dalam keluarga rumah tangga gitu ya, KDRT mungkin meningkat bahkan sampai ke perceraian gitu ya. Nah itu muncul itu menjadi social problems. Sebetulnya juga ada konflik sosial terjadi, terutama kalau kita lihat awal-awal dulu ya. Misalnya konflik termasuk orang memaksa mengambil jenazah, tidak mau dikuburkan di tempat sesuai protokol gitu ya, atau sebaliknya ada juga yang menolak dikuburkan
korban COVID itu di desanya gitu. Itu macam-macam terjadi penolakan-penolakan seperti itu, terjadi konflik. Ada yang juga menolak warga masyarakatnya yang pulang gitu ya, dari mana karena diketahui dicurigai itu COVID gitu ya, sehingga harus mengungsi gitu ya, tidak boleh masuk ke desanya sementara. Jadi banyak sekali social problems yang muncul ya. Tentu saja soal bagaimana pendidikan gitu ya, orang yang tidak punya kemampuan untuk mengakses internet dan gadget gitu ya, bagaimana itu. Jadi ini problemnya sebetulnya banyak sekali, social problem yang muncul sebagai akibat dari perubahan sosial. Bahkan mungkin juga ada orang yang jadi suicide ya, bunuh diri mungkin karena terjadi tadi penurunan yang sangat drastis dari kehidupan ya, income. Bayangkan kita bisa bayangkan ya, kalau misalnya seorang pilot dengan pendapatan yang tadinya luar biasa gitu, tahu-tahu nggak pernah terbang lagi. Can you imagine what happened? Nah itu memang bisa membuat frustrasi luar biasa gitu ya. Itu ada nggak saudara-saudara yang tahu kasus-kasus seperti itu? Mungkin Anda bisa cerita. Kasus yang terjadi drastis gitu ya, sebuah rumah tangga yang tadinya pendapatan penghasilan keluarga itu bagus gitu ya, middle class ke atas lah gitu, tiba-tiba menjadi terpuruk gara-gara COVID ini. Ada nggak yang punya cerita? Saya ada sih, Pak. Coba boleh jelaskan, Gary? Iya, jadi sebenarnya bukan orang dekat sih, tapi pernah kenal aja. Jadi salah satu jemaat di gereja juga. Nah, dia tuh kalau dulu tuh termasuk di awal-awal di masa pandemi ini, Pak, orang yang membantu gereja malah gitu dalam menyediakan bantuan dan segala macamnya kayak gitu. Menyumbang dana, mulai dana sembako bagi orang-orang yang udah drop banget dengan keadaan pandemi itu. Dia termasuk orang yang membantu malah menyuplai. Tapi pada akhirnya, ternyata pada akhirnya ujung-ujungnya dia udah nggak mampu juga gitu, Pak. Dan kita pun juga kayak, bahkan orang sekelas dia pun yang dari awal sampai akhir tahun kemarin pandemi masih menyuplai gitu. Tapi tiba-tiba dapat kabar mereka udah nggak ada kabarnya lagi, entah kemana gitu. Sampai saat itu berita itu doang sih yang saya dengar gitu. Oke ya, itu kok jadi bergema suara saya ya? Di situ suara saya jelas nggak, Mbak? Jelas, Pak. Oh, oke. Ya, itu contoh ya, bagaimana bisa terjadi itu social problem itu akibat dari social change. Tapi sebetulnya social problems itu juga bisa men-trigger social change. Artinya kan kalau kita misalnya ada masalah, katakanlah ini ada konflik karena kebijakan-kebijakan tertentu seperti karena penggusuran masyarakat karena perkebunan besar misalnya gitu ya, sehingga terjadi konflik sosial, itu kan social problems. Nah, dia juga bisa mendorong perubahan sosial juga sebaliknya. So, hubungan antara social change dengan social problems itu bolak-balik ya. Bisa social change menyebabkan munculnya social problems, tapi sebaliknya social problems juga bisa mendorong terjadinya social change. Jadi dia tadi bolak-balik sebab akibatnya itu bisa seperti itu. Oke, ada comment or question? Nggak ada? Cukup, Pak. Sepi? Cukup ya, oke. Kalau begitu untuk hari ini cukup karena waktunya sudah. Betul ya Mbak Nisa Raka ya, sekarang sudah waktunya selesai ya? Belum ya? Pukul 11. Belum, kita tadi mulai dari jam 10 ya. Oh my God, saya ingatnya jam 9. Sorry, memang ini sudah tua ya. Oke, jadi kita masih punya waktu ini, masih lumayan ini kalau begitu, panjang ceritanya ini. Ada question nggak? Kalau begitu saya masih sempat menunjukkan beberapa slide tentang konsep social problems. Tapi
gagasan besarnya Anda sudah dapat ya tadi, bahwa social problems itu bisa muncul karena perubahan sosial, tetapi vice versa ya, bisa juga sebaliknya. Social problems bisa mendorong terjadinya perubahan sosial. Ada yang mau bertanya di situ sebelum saya tayangkan sedikit PowerPoint tentang social problems? Oke, kalau gitu saya akan tayangkan share screen tentang social problems. Social problems. Slideshow. Nah, ini perubahan sosial dan social problems. Wow. Oke. Kelihatan nggak ya? Lihat, Pak. Bapak kelihatan. Kelihatan ya. Di sayanya agak ketutup yang di atasnya itu. All societies, intinya di atas itu ingin mengatakan bahwa semua masyarakat itu pasti ada social problems, pasti mempunyai masalah-masalah sosial, misalnya seperti crime ya, crime itu kriminalitas ya, delinquency itu ada kenakalan remaja, ada masalah prostitusi, ada masalah pengangguran, ada masalah malnutrition, ada masalah kemiskinan, dan berbagai hal. Itu adalah contoh-contoh dari social problems ya, masalah-masalah sosial. Nah, social problems are related to social change. Sudah saya jelaskan tadi, tapi ini ingin dikutip ya dari satu sumber buku yang ditulis oleh Sanchez dan Akpawa, ini di Filipina. Social problems arise in the matrix of social change and they involve some forms of malintegration of society. Jadi kalau menurut mereka itu masalah sosial itu melibatkan ada masalah malintegrasi, artinya bagian-bagian masyarakat itu ada yang tidak terintegrasi dengan baik. Misalnya katakanlah tadi ya, antara kebijakan dengan masyarakat lokal gitu ya. Ketika kebijakan itu memarginalkan, menggusur masyarakat lokal gitu ya. Nah, itu berarti kan itu malintegrasi sebetulnya juga. Kalau misalnya soal keluarga gitu ya yang tidak berfungsi, itu bisa menyebabkan misalnya delinquency, itu kenakalan remaja dan sebagainya. So ada, kalau menurut mereka itu ada keterkaitan antara social problems itu dengan integrasi masyarakat yang tidak berjalan dengan baik, atau malintegration of society. Issues particularly controversial ones involving the races are frequently a product of social change and social movement. Jadi isu-isu tertentu ya, seperti rasis gitu kan, itu sering sekali katanya itu merupakan hasil atau produk dari perubahan sosial dan gerakan-gerakan sosial. Misalnya ya kita lihat seperti di Amerika yang sedang seru-serunya ketika pemilihan presiden kemarin ya, atau waktu sebelum pemilihan itu malahannya yang terjadi demo Black Lives Matter itu ya. Nah, itu hal-hal seperti itu tuh sebetulnya juga muncul dari perubahan sosial gitu ya. Karena kondisi sosial yang berubah, maka terjadilah
gerakan sosial seperti itu gitu ya, apa namanya, muncul masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan rasisme seperti itu. Jadi apa yang menjadi isu-isu apa social problem itu merupakan gambaran dari konteks sosial yang ada di masyarakat gitu ya. Seperti sekali lagi kalau tadi itu ya, misalnya ada masalah pengangguran yang semakin membengkak di Indonesia, itu kan konteksnya karena ada terjadi perubahan sosial yang tadi itu akibat dari pandemik itu ya, sehingga menyebabkan perubahan sosial, banyak orang di layoff gitu ya, kehilangan pekerjaan, dan itu menimbulkan isu atau social problem tentang pengangguran dan juga kemiskinan. Nah itu karena ada konteks sosialnya, di mana terjadi perubahan sosial sebagai dampak dari dari pandemi tadi itu. Nah, jadi dikatakan di sini what becomes a social issue is in large part a reflection of the social context. Jadi isu-isu sosial itu merupakan refleksi dari konteks sosial yang sedang ada. Seperti itu. Nah, kayak ya di mana-mana lah ya, di Amerika juga seperti itu. Kita lihat konteks sosialnya, di mana presiden yang dulu Trump itu kan orangnya rada rasis gitu ya. Nah itu sehingga menyebabkan sekarang ini luar biasa di Amerika sedang terjadi sebetulnya terjadi perpecahan yang luar biasa gitu ya, antara Demokrat dan Republikan di sana sampai hari ini masih tajam sekali ini social division, pembelahan masyarakat di sana ya, pembelahan masyarakat. Nah itu konteks pemilu dan segala macam gitu ya, politiknya. Oke, apa itu social problems? What is a social social issues gitu ya? Nah menurut Moni et al, there are two important elements of social problems. Itu ada objective social condition dan its subjective interpretation. Jadi menurut Moni et al ini dan kawan-kawan ini, jadi ketika kita bicara masalah social problems itu mengandung dua sisi, yaitu ada sisi objektifnya, kondisi objektifnya, tetapi juga ada kondisi subjektifnya ya. Kondisi objektifnya kalau seperti dampak tadi perubahan sosial yang terjadi sebagai akibat dari pandemi itu lalu menyebabkan misalnya kemiskinan gitu ya, bertambahnya orang miskin atau pengangguran. Nah itu sosial objektif, social conditionnya. Jadi ada sejumlah orang yang memang mengalami penurunan gitu ya, semakin miskin, ada orang menganggur gitu ya. Nah itu objektif conditionnya. Atau ada penindasan, ada penggusuran dan sebagainya. Nah, that's objective social condition. Tetapi objektif itu sendiri sebetulnya tidak cukup untuk dikatakan sebagai problems. Mesti ada subjektifnya atau interpretasi bahwa orang mengatakan, oh kalau ini orang dari yang tadinya bekerja terus menjadi pengangguran atau pengangguran meningkat, ini adalah masalah sosial. Itu kan interpretasi ya terhadap kondisi objektif tadi, bahwa orang menginterpretasi kalau namanya pengangguran itu masalah gitu. Nah itu dianggap masalah, tapi kan siapa tahu ada di tempat lain menganggur itu tidak dianggap masalah gitu ya. Mungkin saja kalau orang menginterpretasinya, wah malah itu kalau orang tidak bekerja itu ya malah bagus gitu kan. Nah itu tergantung konteksnya seperti apa ya kan. Kalau seperti saya baru membaca tesis dari mahasiswa bimbingan saya tentang perubahan sosial di nelayan ya di Juwana, Jawa Tengah, akibat introduksi teknologi penangkapan di sana. Nah, dengan diintroduksi teknologi penangkapan itu, maka masyarakat perikanan itu mengalami perubahan. Lalu ada yang menjadi bos istilahnya. Ketika dia sudah punya perahu yang banyak gitu ya, dia sudah tidak ke laut, dia menjadi bos gitu ya. Nah, dia nggak kerja itu. Kalau yang begitu kan bahkan namanya pun kita tidak menamakan dia penganggur kan.
walaupun sama-sama nggak kerja. So that's a subjective interpretation. Jadi orang yang tidak bekerja itu sendiri pun apakah dia disebut pengangguran atau tidak, itu juga sebetulnya adalah persoalan ada subjective interpretation. So kondisi objektif itu sendiri kan, tidak cukup sebetulnya untuk mengatakan itu menjadi social problems. Itu ada interpretasi subjektif yang mengatakan bahwa ini menjadi masalah, gitu kan. Dan itu bisa terjadi apa? Bisa terjadi dispute ya, apakah ini menjadi social problem atau bukan, gitu kan. Itu bisa menjadi tadi perdebatan, betul nggak sih, ada orang yang mengatakan ini misalnya sebagai masalah, tapi ada yang mengatakan tidak. Jadi ada, itu tidak selalu tidak selalu semua orang itu sepakat sesuatu itu dikatakan masalah atau tidak, gitu ya. Ada hal-hal yang demikian. Mungkin ada yang universal. Mungkin seperti kemiskinan barangkali, walaupun kemiskinan juga saya kira tergantung indikator ya, tergantung indikator, tergantung masyarakatnya. Nah, saya ingin tanya, menurut yang Anda tahu ya, menurut yang Anda tahu, saya tutup dulu ini supaya saya ingin lihat wajah-wajahnya. Oke, sebelum saya sampaikan ini, saya berikan contoh lagi ya. Objektif elemen itu contohnya di sini itu yang terjadi benar-benar ada terjadi, gitu kan ya. Misalnya kita melihat di sini, contoh di sini homeless di jalan-jalan, di kita kan juga banyak. Nah, itu objektifnya. Ada orang memang yang tidak punya rumah, menjadi anak-anak jalanan, gitu ya, homeless, atau orang-orang tua juga banyak ya. Kalau di kota bisa ada orang-orang yang tidak punya rumah, gitu kan. Jadi itu adalah elemen objektif dari atau social conditionnya, social condition. Jadi objektifnya seperti itu, konkret ada. Nah, subjektif elemennya adalah suatu kepercayaan atau keyakinan bahwa a belief that particular social conditions are harmful to society or to a segment of society, and that we should and can change it. Jadi satu keyakinan bahwa kondisi itu tuh tidak baik, gitu, dan kita perlu mengubahnya karena itu tuh merusak, gitu ya. Kayak homelessness itu kan tidak baik, gitu kan, pandangan orang, pandangan kita in general itu tidak baik. That's bukan sesuatu yang kita inginkan seperti itu, dan siapapun sebetulnya. Nah, itu subjektifnya, gitu ya, tentang homeless itu subjektifnya. Nah, saya tadi ingin menanyakan, saya stop share screen dulu, soal beda interpretasi tentang kemiskinan misalnya. Saya ingin mendengarkan komentar Anda ya, kira-kira apakah memang kemiskinan itu bisa berbeda ya, orang memandang. Ada yang bilang ini nih miskin dan menjadi masalah sehingga perlu untuk diselesaikan, tapi mungkin ada orang tertentu yang melihat hal itu bukan masalah, tapi biasa aja, itu memang begitu, gitu. Ada nggak tentang kemiskinan menurut yang Anda ketahui? Silahkan. Supaya Anda tidak bosan dengar saya ngomong ya, gantian ngomongnya. Izin jawab. Sebentar ya, saya tunjuk dulu ya untuk sementara, nanti terakhir Gary. Coba saya tunjuk dari layar saya ini, memang bisa berbeda ya. Layar saya ini, coba M. Yazid. Yazid apa ya? Nggak kelihatan, sebentar. M. Yazid? M. Yazid Siregar, Pak. Oh, oke. M. Yazid Dal, ada ininya, dalnya. Muhammad Yazid Al-Siddiq Siregar, Pak. Oh ya, oke. Karena di ininya saya nggak nampak keseluruhannya. Oke. Ya, Yazid, kira-kira gimana soal tadi masalah kemiskinan itu? Apakah Anda tahu misalnya ada hal yang orang kota bilang, ini miskin nih orang ini, tapi mungkin ada orang lain yang mengatakan itu nggak, biasa-biasa aja buat mereka, atau ada nggak yang seperti itu? Mungkin ada ya, Pak. Tapi kalau menurut saya kemiskinan itu dari segi kebutuhan pokok dia tidak mencukupi. Misalnya
dalam hal makan gitu Pak. Makan dia sehari itu misalnya 3 kali. Nah, sedangkan yang mohon maaf, yang golongan miskin itu dia bisa makan sehari itu sekali gitu Pak. Itu baru miskin ya? Iya Pak, menurut saya. Oke. Nah, itulah menurut Yazid kan itu. Tapi kalau kita menggunakan indikator BPS bukan hanya itu gitu loh. Kalau orang misalnya nggak pernah makan daging dalam seminggu itu minimal sekian kali gitu ya, atau rumahnya gimana, itu kan ada indikatornya itu ya, itu miskin. Nah, jadi sini aja udah berbeda. Kalau Yazid cuma melihatnya orang makan, indikatornya cukup di persoalan makanan. Kalau udah bisa makan 3 kali sehari, itu sudah nggak miskin gitu. Yang lain setuju nggak sama Yazid tuh? Indikator kemiskinan cukup makan, gimana? Ada yang komentar? Kenapa sepi? Halo Bapak, boleh izin Iya, berkomentar? Indri silahkan. Ya Bapak, terkait kemiskinan tadi ya Pak. Kalau menurut saya itu tergantung dari teorinya ya Pak. Kan ada beberapa yang menyebutkan misalkan dari teori Sayokyo itu kalau tidak salah itu berdasarkan ukuran beras atau ya. Saya Ya, agak lupa ya, pokoknya dari beras ya, gitu benar, kan. Terus ada benar, juga beras. dari apa ya, yang itu ada pendapatan per kapita gitu Pak. Itu umum. Yang umum itu memang income per kapita. Iya, sebenarnya kayak gitu. Terus ada juga dari, udah deh Pak, 2 aja. Saya lupa yang lainnya Pak. Oke ya. Jadi indikatornya memang beda-beda. Kalau BPS itu indikatornya, ada yang tahu nggak BPS indikatornya apa? Cukup banyak itu 7 indikatornya itu kalau BPS itu. Salah satunya soal bahan-bahan ya. Konsumsi, pendapatan, terus apa ya? Itu di MPS saya Pak. Oke, itu ada ini termasuk kualitas rumah gitu ya. Lantainya bahannya apa, ukurannya berapa, itu juga indikator kemiskinan gitu ya. Kemudian apa ya, kemampuan mengakses kesehatan, pendidikan dan sebagainya itu menjadi indikator-indikator kemiskinan. Nah, itu contohnya ya bagaimana subjektif kita itu bisa mempengaruhi kita mendefine sesuatu itu problem atau tidak gitu. Saya kira siapa yang pernah ke Baduy Dalam? Ada nggak di antara kalian yang pernah ke Baduy Dalam? Ada atau tak ada ya? Belum pernah, Pak. Belum pernah ya? Jadi semua di kelas ini belum pernah ke Baduy Dalam. Termasuk saya. Saya ada Bu Jessi juga ya di sini. Dan Bu Hani ya, ada banyak sekali nih pengajar praktikumnya. Mungkin nanti ada pesan yang mau disampaikan nanti. Jadi maksud saya tadi soal Baduy itu ya, kalau yang pernah ke sana pasti tahu bahwa mereka itu sederhana sekali itu. Mereka nggak boleh ada elektronik. Jadi kalau misalnya laptop, handphone, TV dan sebagainya itu nggak boleh gitu ya. Mungkin kalau orang kota atau mana aja lah, barangkali PBB juga gitu ya, BPS juga menggunakan indikator kemiskinan, ya berarti mereka termasuk miskin gitu kalau dilihat dari situ. Tapi bagi mereka sebenarnya mereka tidak miskin, nggak masalah itu, karena memang pola hidup mereka begitu sederhana. Bahkan rumahnya nggak boleh menggunakan paku dan sebagainya gitu ya. Jadi itu mendefine sesuatu as a social problems itu memang tadi itu ada dimensi subjektifnya. Jadi untuk kondisi objektif yang sama itu memerlukan interpretasi ya. Jadi interpretasi itu bisa berbeda dari satu kelompok ke kelompok yang lain untuk mendefine bahwa ini social problem gitu. Oke, ada pertanyaan sampai di situ? Kalau tidak, saya lanjutkan. Belum ya? Oke, jadi tadi sampai di sini ya.
Nah, jadi ini soal beliefs dan perception tadi itu ya. Sekarang kita lanjut. Jadi layar saya ini di atasnya itu tertutup ya. Kalau di tempat Anda bisa baca dari paling atas enggak ya? Paling atasnya so, Pak. Ya? Paling atasnya di sini so. So. Kelihatan semua ya berarti ya? Iya mungkin Pak bisa di view option terus ini. Oh di view option terus? Terus zoom ratio fit to window. Waduh. Aduh, saya nanti aja lah kalau begitu. Susah itu. Bisa nggak Anda baca kalimat yang di atas itu? Yang so, a social. Nah, saya udah nggak lihat tuh. Bisa, Pak. Bisa, Pak, bisa. Coba. So a social problem is a social condition that a segment of society views as harmful to member of society and in need to remedy. Oke, bagus. Boleh sekalian diterjemahkan apa tuh maksudnya? Dijelaskan maksudnya? Bukan diterjemahkan lah, dijelasin. Kira-kira jadi apa maksudnya? Apa itu artinya social problem kalau di situ? Ada? Izin coba ya Pak. Ya, silahkan. Jadi pada intinya menurut Moni et al. Itu social problem itu sebuah kondisi sosial yang dimana di dalam society itu ada kejadian yang tidak enak atau harmful yang nggak baik, dan member dari society itu membutuhkan perbaikan, remedy kayak gitu. Oke, jadi ada satu segmen, ada sekelompok masyarakat dalam sekelompok dalam masyarakat itu yang menganggap bahwa itu tuh sesuatu yang buruk ya, yang merusak gitu ya terhadap anggota masyarakat itu dan memerlukan penyelesaian kira-kira gitu ya, memerlukan perbaikan. Itulah social problems kalau menurut Moni et al. Itu. Kemudian ada juga saya kutip di sini dari Rip and Selnick. Social problem is a problem in human relationship which seriously threatens society or impede the important aspiration of many people. Jadi ini lebih luas ya kalau kita lihat definisi dari Rip and Selnick ini. Dikatakan bahwa masalah sosial itu adalah satu problem dalam hubungan manusia ya, human relationship yang mengancam secara serius satu masyarakat itu atau menghambat ya aspirasi-aspirasi yang penting dari banyak orang gitu. Itu menjadi masalah. Misalnya kayak apa tadi itu soal kemiskinan gitu kan tadi contohnya. Itu berarti kan hubungan antara human itu akan mengganggu karena ya tadi hubungan antara orang miskin dengan orang kaya misalnya gitu, dan orang miskin itu menjadi terhambat untuk bisa menyatakan aspirasinya gitu ya, sehingga kemiskinan itu memang menjadi social problems dalam hal itu gitu ya. Nah itu contohnya, itu pengertian dari social problems di situ. Tapi ini kan masih ada yang lain yang, nah misalnya ini dari saya tidak bisa baca di atasnya. Social problem exists when a significant numbers of people or a number of significant people perceive an undesirable difference between social ideals and social realities and believe that this difference can be eliminated by collective action. Nah, jadi kalau di sini, supaya saya nggak ngomong terus, saya minta seseorang menjelaskan apa maksudnya di sini. Jadi apa yang disebut dengan masalah sosial kalau menurut si McKee dan siapa itu nggak nampak di saya. Ada yang mau menjelaskan? Jadi apa masalah sosial menurut mereka ini? Jadi saya bisa sambil minum, silahkan yang mau menjawab. Ada?
menerima ketidakadilan. Kayaknya Gayatri deh bisa menjelaskan ini. Saya lihat ada Gayatri ya, Putri. Iya, Pak. Baik, Pak. Coba tolong jelaskan buat teman-temanmu apa artinya social problems kalau menurut pengertian ini. Baik, Pak. Menurut yang saya tangkap, menurut Chomsky dan Robertson, social problem itu nyata ketika ada sebagian populasi atau sebagian masyarakat yang menerima perbedaan antara social ideals, kondisi ideal di lingkungan sosial dengan kondisi realitasnya gitu yang ada di sosial, dan percaya bahwasannya perbedaan itu, gap antara social ideals dan social realities itu dapat dihapuskan dan dihilangkan dengan aksi kolektif. Yang saya tangkap seperti itu, Pak Rilus, mohon. Oke, makasih Mbak Putri. Ada lagi yang mau menjelaskan? Apa bedanya ya? Apa bedanya? A significant number of people dengan a number of significant people. Apa ya bedanya? Pengen tahu saya. Supaya kita belajar bahasa Inggris dikit-dikit juga. What is the difference between a significant number of people and a number of significant people? Apa bedanya? Pak, izin menjawab, Pak. Ya, silahkan. Kalau yang saya tangkap sih, kalau a significant number of people itu orangnya banyak. Tapi kalau a number of significant people, ini tuh orang-orang yang berkuasa. Beberapa orang yang berkuasa gitu, Pak. Betul sekali. Jadi memang, jadi masalah itu ya, sesuatu itu bisa menjadi masalah, ya, social problems itu bisa muncul, ya, ada dia. Bisa karena sejumlah orang yang cukup signifikan jumlahnya gitu ya, itu menganggap itu ada sesuatu yang tidak sesuai gitu ya antara realitas dengan yang ideal, yang seharusnya gitu kan. Jadi ada sejumlah banyak orang, cukup signifikan lah jumlah orang menganggap itu memang tidak ideal gitu. Misalnya kayak tadi ya, kemiskinan. Ketika orang banyak mengatakan ini kemiskinan ini masalah ini gitu, maka dia menjadi masalah. Tetapi ada juga mungkin juga tidak banyak orangnya, tetapi itu orang-orang penting, a number of significant people, orang-orang yang penting, sejumlah orang penting. Bahkan kalau tokoh itu ya, misalnya tokoh agama, bisa saja hanya segelintir tokoh agama mengatakan ini masalah nih gitu. Misalnya kayak prostitusi misalnya, bisa jadi orang banyak tidak menganggap itu sebagai social problems gitu kan. Tapi kalau misalnya segelintir tokoh agama bilang this is a problem gitu kan, secara dinilai dari karena merujuk pada nilai-nilai agama. Nah itu dia bisa menjadi masalah gitu. Jadi kondisi objektif yang namanya soal prostitusi itu tadi misalnya, maka dia menjadi masalah ketika even segelintir orang, tapi orang itu adalah orang penting. Ketika segelintir orang penting ini mengatakan ini masalah, maka dia jadi masalah gitu ya. Jadi masalahnya itu ya tadi di sini ada diskrepansi gitu ya antara yang ideal dengan realitasnya gitu. Dan tentu lebih jauh dikatakan mereka juga percaya bahwa perbedaan itu antara ideal dan realita itu bisa dieliminasi, bisa dihilangkan gitu dengan tindakan-tindakan bersama atau collective action. Nah itu berarti hal tersebut berarti merupakan satu masalah gitu. Ketika segelintir orang penting menganggap itu masalah, atau sebaliknya banyak orang, sejumlah banyak orang menganggapnya sebagai satu masalah. Ada pertanyaan nggak sampai di sini so far? Any question? Nggak ada? Oke. Saya kira ini sudah tadi nggak perlu saya ulangi. Jadi intinya ya di sini dari definisi tadi dikatakan bahwa saya ulangi saja, nggak apa-apa, merefresh ya.
Jadi masalah tadi itu paling tidak melibatkan ada unsur subjektifnya terhadap satu kondisi objektif gitu ya. For social problems to exist, there must be a real objective condition such as crime dan sebagainya. But the mere existence of such problem is not enough to make it a social problems. There must be a subjective response in people's mind. Jadi harus ada memang kondisi objektifnya, kayak tadi misalnya homelessness gitu ya. Homeless, ada orang yang tidak punya rumah, tinggal di jalan gitu kan. Itu kondisi objektifnya. Nah, tetapi itu sendiri tidak cukup gitu kan. Harus ada, dikatakan there must be a subjective response in people's mind. Jadi harus ada respon subjektif dari orang-orang gitu ya terhadap kondisi objektif tersebut. Makanya dibilang but the mere existence, kalau hanya semata-mata keberadaan secara objektif itu sendiri is not enough ya. Itu tidak cukup to make it a social problem, untuk membuatnya hal tersebut menjadi masalah sosial. So kembali lagi di sini ingin menekankan dua aspek itu. Jangan lupa ya, social problems itu ditentukan oleh ada dua aspek yang involved di situ, yaitu kondisi objektifnya, tetapi kemudian ada interpretasi subjektif atau persepsi subjektif, perception terhadap kondisi yang objektif itu. Nah, itu membuat dia menjadi masalah. Nah, kalau kita hubungkan tadi dengan social change misalnya, karena contohnya tadi dengan pandemi itu, ketika terjadi peningkatan pengangguran, sekali lagi maka pengangguran itu dipersepsikan sebagai sesuatu yang sebagai masalah sosial, karena banyak orang-orang yang mengalami PHK gitu ya. Jadi aspek subjektifnya ada. Nah itu ya, tadi dikaitkan dengan social change tadi itu ya. Oh, social conditions become issues or problems when there is a public perception of the condition as a problem. Nah, itu ya. Nah, ini tadi sebenarnya hampir sama dengan yang a number of people tadi menganggap dia sebagai satu persoalan, atau a number of significant people tadi itu menganggap dia sebagai persoalan. Maka dia menjadi persoalan, gitu ya. Kalau tidak ada yang mempermasalahkannya, biarpun semuanya menganggur gitu ya, ya tidak apa-apa juga, yang penting makan gitu ya, barangkali begitu. Jadi ini memang soal persepsi terhadap realitas yang ada. Nah, itu penting untuk menentukan apakah itu mendefine dia, apakah dia sesuatu masalah atau tidak. Nah, issues may disappear because they have been fully or partially resolved, or because the public no longer perceive them as issues. Jadi sesuatu itu bisa dianggap menjadi masalah sosial, tetapi dia bisa hilang ya, disappear itu bisa saja karena sudah diselesaikan, atau sebagian sudah diselesaikan, atau karena publik tidak lagi menganggapnya sebagai suatu isu. Barangkali awalnya dianggap isu, tapi dengan perkembangan segala macam, perubahan kondisi segala macam, sehingga orang tidak lagi sebetulnya menganggap itu menjadi isu. Misalnya ya, pada awalnya kayak LGBT itu kan, saya kira di Indonesia LGBT is still a social problems, ya kan? Basically LGBT itu social problems di Indonesia, masih banyak sekali penolakan-penolakan, bahkan teman saya pun dari IPB itu mengadvokasi adanya undang-undang yang menyatakan misalnya LGBT itu sesuatu crimes gitu ya, sehingga bisa dihukum gitu ya secara hukum formal kan, itu. Jadi LGBT itu is still a big issue saya kira ya di Indonesia. Tapi di Amerika nampaknya, apalagi dengan Demokrat yang berkuasa, LGBT is not an issue anymore gitu loh. Dulu di sana juga big issues, problem itu dianggap social problems itu kan, dan mungkin juga in general buat Republikan itu mungkin masih problem juga walaupun tidak ini. Tapi khususnya untuk Demokrat, makanya sekarang kan ada tuh, mungkin Anda tahu ya, ada juga di
di media massa digambarkan bagaimana salah satu menteri yang ditunjuk oleh Biden itu, kalau nggak salah Menteri Perhubungan ya, itu dia mengatakan hadir di sini suami saya katanya, padahal dia sendiri seorang laki-laki. So it's not issue anymore gitu loh LGBT. Bahkan mereka bisa bermesraan di depan publik gitu. Saya pernah juga menonton satu video seorang yang masih muda ahli sejarah gitu ya, orang Jews Yahudi, hebat sekali dia secara intelektual, dia penulis yang top gitu ya. Tapi saya surprise luar biasa ketika dia bilang karena itu menyangkut lalu ada masalah menyangkut masalah cinta gitu ya. Lalu dia bilang, wah kalau talking about love I have to be very careful because my husband is is here katanya. Saya langsung kaget. Dia sendiri laki-laki tapi dia bilang my husband is here. So I have to talk carefully gitu. Luar biasa itu. Di depan public seminar yang luar biasa. Jadi kayaknya buat mereka udah LGBT is not an issue anymore gitu loh. Nah itu bisa karena di sini dikatakan because the public no longer perceive them as issues. Jadi dia tidak dianggap masalah sosial lagi, tidak menjadi isu lagi gitu karena bagi publik itu sudah accepted gitu. Nah, itu bisa terjadi. Nah, ini hubungannya dengan perubahan sosial. Jadi karena terjadi dalam rentang waktu tertentu terjadi perubahan nilai-nilai, perubahan sosial gitu ya. Semakin modern, semakin apa segala macam terjadi sehingga satu isu itu bisa no longer perceived as issues lagi gitu loh karena terjadi perubahan sosial di masyarakat tersebut seperti itu. Ini contoh yang konkret bagaimana. Oke, silakan ada yang raise hand, maaf saya nggak lihat ya. Silakan ada yang bertanya tadi, monggo.